Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat bertemu lagi. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sumber hukum Islam. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Mari semuanya angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sumber hukum Islam ada yang disepakati para ulama dan ada juga yang tidak disepakati ulama. Hari ini kita akan mempelajari sumber hukum Islam yang disepakati oleh ulama atau disebut juga dengan muttafaq. Di sini ada yang sudah tahu apa saja sumber hukum Islam? Ya betul, Al-Quran. Ada lagi? Ya, hadis Nabi. Ada lagi? Itu saja. Sebenarnya ada 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh ulama. Yang pertama yaitu Al-Quran, hadis Nabi SAW, ijma, dan qiyas. Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, kata Al-Quran adalah bentuk isim masdar dari kata qara'a yang berarti membaca, yaitu kata Qur'anan yang berarti dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran berarti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir dengan perantara Jibril yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan cara mutawatir atau bersambung. Adapun dalil dari Al-Quran terdapat pada surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Ada juga dari hadis Nabi SAW yang artinya, aku tinggalkan di antara kamu semua 2 perkara yang kamu semua tidak akan tersesat selama kamu semua berpegang teguh kepada 2 perkara itu, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sudah jelas bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang dapat dipercaya dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW sebagai kitab atau petunjuk bagi umat Islam. Ada beberapa sifat Al-Quran dalam menetapkan hukum, yaitu yang pertama tidak menyulitkan, tidak menyedikitkan beban. Yang ketiga bertahap dalam pelaksanaannya. Al-Quran dalam mengatur hukum ada garis besarnya. Yang pertama, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan ibadah. Yang kedua, hukum yang mengatur pergaulan manusia dengan hubungan sesama manusia disebut dengan muamalat. Adapun kedudukan Al-Quran, Al-Quran merupakan sumber satu-satunya dan yang paling utama dalam menentukan hukum Islam sebelum sumber-sumber yang lain, karena Al-Quran merupakan undang-undang dasar tertinggi bagi umat Islam, sehingga semua hukum dan sumber hukum tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Fungsi dari Al-Quran itu sendiri yaitu yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk hidup manusia. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Al-Jathiyah yang artinya Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Quran surah Al-Jathiyah ayat 20. Yang kedua, sebagai pembenar dan penyempurna
kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, jadi Al-Quran ini merupakan kitab terakhir dan sekaligus sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan. Nah, yang ketiga sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, fungsi Al-Quran adalah membimbing manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, jadi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk menuju jalan yang benar. Yang kelima yaitu sebagai pelajaran dan penerang kehidupan. Nah, jadi fungsi Al-Quran di sini sebagai pelajaran dan sebagai penuntun atau penerang bagi kehidupan umat manusia. Kemudian sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Nah, pengertian hadis ialah segala hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, dan cita-cita Nabi SAW. Nah, para ulama telah bersepakat bahwa hadis dapat berdiri sendiri dalam mengadakan hukum-hukum seperti menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Kekuatannya sama dengan Al-Quran. Dasar hukum dari hadis terdapat pada Quran Surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Nah, jadi di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa apapun yang diberikan Rasul, baik dari perkataan, perbuatan, serta kegiatan beliau, itu maka diterima oleh manusia, dan diikuti oleh pengikutnya. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum. Hadis merupakan segala hal yang disandarkan kepada Nabi SAW, yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum dalam ajaran Islam. Hal ini karena Nabi SAW adalah sosok yang mulia dan menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu sebagai contoh atau suri tauladan bagi umat dan pengikutnya. Para ulama ahli usul fikih menjadikan hadis untuk menentukan hukum Islam setelah ditemukannya keterangan dalam Al-Quran. Nah, jadi hadis dijadikan sebagai sumber hukum Islam itu ditemukan keterangannya berdasarkan Al-Quran. Jadi kita tidak perlu meragukannya lagi. Sumber hukum yang ketiga yaitu ijma. Nah, apa itu ijma? Ijma dalam pengertian bahasa memiliki dua arti. Nah, yang pertama berupaya atau tekad terhadap sesuatu. Pengertian kedua berarti kesepakatan. Nah, perbedaan arti yang pertama dengan yang kedua ini bahwa arti pertama berlaku untuk satu orang dan yang kedua lebih arti satu orang. Ijma dalam istilah ahli usul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin. Nah, pada suatu masa ketika setelah wafat Rasulullah SAW, serta hukum syara yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, jadi ijma ini dapat disimpulkan adalah kesepakatan para mujtahid tentang suatu hukum syara yang tidak ditemukannya hukum tersebut di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Nah, adapun sumber hukum dari ijma terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 59. Situ dijelaskan bahwa kata ulil amri yang terdapat pada ayat di atas mempunyai hal atau arti keadaan atau urusan yang bersifat umum, meliput urusan dunia dan urusan agama. Nah, ulil amri dalam urusan dunia ialah raja atau kepala negara, pemimpin atau penguasa, sedang ulil amri dalam urusan agama ialah para mujtahid. Sumber hukum yang terakhir yaitu qiyas. Nah, apa itu qiyas? Qiyas menurut bahasa berarti menyamakan, menganalogikan, membandingkan atau mengukur seperti menyamakan si A dengan si B. Karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama, dan sebagainya. Nah, qiyas juga berarti mengukur seperti mengukur tanah dengan meter atau alat pengukur lain. Nah, demikian pula membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan mencari persamaannya. Nah, maksudnya di sini
Qiyas ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Dasar hukum dari qiyas terdapat pada Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 2. Nah, yang artinya, ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Nah, dapat kita ketahui dari ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengambil pelajaran. Nah, demikian pula arti qiyas, yaitu melampaui suatu hukum dari pokok kepada cabang, maka menjadi hukum yang diperintahkan. Hal ini diperintahkan mesti diamalkan karena dua kata dari iktibar dan qiyas memiliki pengertian melewati dan melampaui. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sumber hukum Islam yang disepakati atau muttafaq. Nah, selanjutnya materi yang akan datang kita membahas mengenai masalah sumber hukum Islam yang diperselisihkan. Nah, sekian materi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.